Kata Fabrizio Romano, ini bek kiri yang kemungkinan besar gabung MU. Ahli transfer Eropa, Fabrizio Romano, memiliki kabar menarik mengenai calon bek kiri baru yang mungkin bergabung dengan Manchester United. Ia mengungkapkan bahwa Milos Kerkez memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari setan merah. Saat ini, Manchester United tengah mempersiapkan strategi untuk bursa transfer Januari 2025. Tim ini dilaporkan berencana untuk merekrut beberapa pemain baru demi memperkuat skuad mereka. Posisi bek kiri menjadi fokus utama bagi Ruben Amorim, mengingat Luke Shaw yang mengisi posisi tersebut seringkali mengalami cedera, sehingga diperlukan sosok pengganti yang handal. Menurut informasi dari Romano, Manchester United sudah lama tertarik dengan Kerkez. Meskipun sang bek baru menjalani musim keduanya di Premier League bersama Bournemouth, ia telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak debutnya. Ditambah lagi, usianya yang masih muda membuat MU melihat Kerkez sebagai solusi jangka panjang yang ideal untuk tim mereka. Enzo Maresca pastikan Chelsea bakal cuci gudang di Januari 2025. Sebuah pernyataan yang menarik datang dari Enzo Maresca, pelatih Chelsea. Ia mengungkapkan bahwa timnya akan melepaskan beberapa pemain pada Januari 2025 mendatang. Memasuki musim 2024-2025, Chelsea memiliki kekuatan skuad yang luar biasa. The Blues menjalani paruh pertama musim ini dengan lebih dari 40 pemain dalam tim utama mereka. Kondisi ini menjadi pedang bermata dua bagi Chelsea. Di satu sisi, mereka memiliki banyak pilihan, namun di sisi lain, beban gaji yang tinggi dan banyaknya pemain yang jarang bermain menjadi masalah yang harus dihadapi. Maresca menegaskan bahwa situasi ini tidak ideal bagi timnya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk memangkas skuad pada bulan Januari. Ia menambahkan bahwa pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain akan dilepas ke klub lain. Ya, pemain-pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di tim kami kemungkinan besar akan pergi di bursa transfer yang akan datang, buka Maresca. Real Madrid ditawari bek tengah berpengalaman milik Benfica oleh Jorge Mendes. Masalah pertahanan yang dihadapi Real Madrid akibat cedera dan minimnya pemain cadangan kini menjadi sorotan utama di Spanyol. Los Blancos berpeluang untuk mendatangkan bek berbakat asal Portugal. Pelatih Carlo Ancelotti terpaksa mengandalkan satu bek tengah senior, Antonio Rudiger, untuk sebagian besar musim ini, dengan mengombinasikannya bersama pemain lain seperti Aurelien Tchouameni dan talenta muda Raul Asensio. Namun, kabar baik datang dari defensa sentral yang menyebutkan bahwa superagen Jorge Mendes telah menawarkan bek Sal Benfica dan tim nasional Portugal, Antonio Silva, kepada Real Madrid. Silva, yang baru berusia 21 tahun, dikenal sebagai bek yang tangguh dan berbakat, serta telah menjadi bagian dari skuad internasional Portugal. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Real Madrid tampaknya tidak akan melakukan langkah di jendela transfer musim dingin ini, terutama karena dampak finansial yang mungkin ditimbulkan dan karena klub-klub pesaing kemungkinan akan menaikkan harga pemain melihat situasi yang dihadapi oleh Merengues. Tren negatif Barcelona, Hansi Flick temukan sumber masalahnya. Barcelona kini tengah terjebak dalam masa-masa kelam di La Liga, sebuah kondisi yang belum pernah mereka alami dalam 16 tahun terakhir. Perubahan nasib tim ini terjadi dengan cepat dalam waktu singkat. Saat ini, harapan untuk meraih gelar juara tampak semakin samar. Tim yang dilatih oleh Hansi Flick ini hanya mampu mencatat 1 kemenangan dari 7 laga terakhir, sehingga posisi mereka di puncak klasemen berhasil direbut oleh Real Madrid dan Atletico Madrid. Flick menekankan betapa pentingnya para pemain untuk menunjukkan semangat dan tekad yang sama di setiap pertandingan, baik melawan tim raksasa maupun tim kecil. Dengan pendekatan yang lebih konsisten, diharapkan Barcelona bisa bangkit dari keterpurukan ini dan kembali bersaing di jalur kemenangan di La Liga. Namun, Flick juga menggarisbawahi bahwa kekalahan dari tim-tim seperti Las Palmas dan Leganes merupakan masalah yang lebih serius. Ini bukan hanya soal kualitas lawan, tetapi lebih kepada kurangnya motivasi dan intensitas dari tim saat berhadapan dengan lawan yang dianggap lebih lemah. Bintang timnas Jerman ini jadi merapat ke Barcelona. Ada berita menarik yang datang dari Barcelona. El Blaugrana dilaporkan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut Jonathan Tah. Sejak bursa transfer musim panas lalu, Barcelona terus dikaitkan dengan pencarian bek tengah baru. Stok bek tengah mereka terbatas, dan Hansi Flick bertekad untuk memperkuat lini belakang timnya. Salah satu nama yang sering muncul dalam spekulasi adalah Jonathan Tah. Flick ingin membawa mantan anak asuhnya di timnas Jerman itu ke Camp Nou. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Tah. Mereka dilaporkan hanya selangkah lagi untuk mencapai kesepakatan dengan sang bek.
Menurut laporan Romano, dalam sebulan terakhir, Barcelona telah intens berkomunikasi dengan pihak TAH. Mereka membahas kemungkinan kepindahan sang bek ke Camp Nou. Setelah proses yang cukup panjang, usaha Barcelona tampaknya membuahkan hasil. Sang bek dikabarkan secara umum sudah sepakat untuk bergabung dengan Barcelona. Saat ini, mereka sedang menyelesaikan beberapa rincian terkait kontrak sang bek. Tijani ikut bangga Eliano Reijers gabung Timnas Indonesia. Keputusan Eliano Reijers untuk membela Timnas Indonesia mendapatkan tanggapan dari kakaknya, Tijani Reijers. Gelandang AC Milan ini merasa bahagia dengan pilihan yang diambil oleh adiknya. Eliano telah memilih untuk bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menerima tawaran dari PSSI untuk memperkuat tim Garuda. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Maluku, keputusan ini terasa sangat berarti baginya. Berbeda dengan Eliano, Tijani memilih untuk membela Belanda, tanah kelahiran sang ayah. Kini, kedua bersaudara ini menjadi wakil dari dua negara yang berbeda. Meskipun demikian, Tijani tetap merasa bangga dengan langkah yang diambil oleh Eliano. Dia adalah sahabat saya. Kami berbagi segalanya dan ngobrol setiap hari. Sekarang dia bermain untuk Timnas Indonesia dan saya sangat bangga padanya. Sejak kami kecil, kami selalu bermain sepak bola bersama, ungkapnya. Belum menyerah, Juventus tetap coba bajak Joshua Zirkzee dari MU. Klub Serie A, Juventus, tampaknya sangat tertarik dengan sosok Joshua Zirkzee. Si nyonya tua dilaporkan akan berusaha mendatangkan striker tersebut dari Manchester United pada awal tahun 2025. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Juventus mengincar Zirkzee. Striker muda ini diinginkan oleh Thiago Motta, yang merupakan mantan pelatihnya di Bologna. Namun, Manchester United menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepaskan Zirkzee. Ruben Amorim menyatakan bahwa striker ini sangat dibutuhkan oleh skuad Setan Merah untuk sisa musim 2024-2025. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus tidak akan menyerah begitu saja. Mereka dikabarkan akan kembali mencoba merekrut Zirkzee pada bursa transfer musim dingin mendatang. Madrid mau pulangkan Theo Hernandez? Real Madrid tampaknya masih dalam pencarian bek kiri yang ideal. Theo Hernandez, pemain AC Milan, kini menjadi target utama Los Merengues. Posisi bek kiri memang masih menjadi masalah yang belum terpecahkan oleh Madrid sejak musim lalu, dan performa Ferland Mendy ternyata tidak memuaskan pelatih Carlo Ancelotti. Sementara itu, Fran Garcia yang berperan sebagai pelapis juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Akibatnya, Ancelotti seringkali terpaksa menempatkan Eduardo Camavinga sebagai bek kiri darurat, termasuk saat melawan Sevilla akhir pekan lalu. Kondisi ini membuat Madrid terus dikaitkan dengan berbagai pemain bertahan di bursa transfer. Setelah Alphonse Davies, kini nama Theo Hernandez muncul sebagai kandidat yang diincar Madrid. Menurut laporan dari El Mundo Deportivo, Madrid menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Theo pada musim panas mendatang. Ketidakpastian situasi Hernandez di Milan menjadi salah satu alasan Madrid ingin memulangkan mantan pemain mereka tersebut. Mbappe lampaui Ronaldo pada musim debut di Real Madrid. Kylian Mbappe telah menorehkan prestasi yang mengagumkan meskipun baru sejenak mengenakan jersey Real Madrid. Debutnya berlangsung di Piala Super Eropa pada 14 Agustus 2024, di mana ia langsung mencetak gol yang membawa timnya meraih kemenangan 2-0 atas Atalanta. Setelah penampilan pertamanya yang memukau, Mbappe sempat mengalami kesulitan untuk menemukan jaring di beberapa pertandingan berikutnya. Namun, hanya 18 hari setelah debut, ia kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat Madrid mengalahkan Real Betis 2-0 di pekan keempat Liga Spanyol. Sejak saat itu, Mbappe terus menunjukkan kehebatannya dengan mencetak gol melawan berbagai tim seperti Real Sociedad, Espanyol, dan Sevilla di Liga Spanyol. Di ajang Liga Champions, Mbappe juga berhasil mencetak gol melawan Stuttgart dan Atalanta. Dengan kompetisi yang kini sedang jeda, Mbappe telah mengumpulkan total 14 gol dari 24 penampilan sejak debutnya hingga libur Natal. Pencapaian ini bahkan lebih mengesankan dibandingkan musim perdana Cristiano Ronaldo di Madrid. Ronaldo masih bisa kembali ke Eropa, tetapi tidak ke Premier League. Cristiano Ronaldo diperkirakan tidak akan kembali ke Liga Inggris jika ia memutuskan untuk meninggalkan Al Nassr di akhir musim ini. Kehadirannya di Al Nassr pada Januari 2023 menjadi momen bersejarah bagi perkembangan Liga Arab Saudi. Meskipun ada desas-desus mengenai kembalinya Ronaldo ke kompetisi Eropa, Liga Inggris tampaknya bukanlah tujuan yang mungkin baginya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Rene Meulensteen, mantan asisten pelatih Sir Alex Ferguson di Manchester United, yang berpendapat bahwa dengan usianya yang kini menginjak 40 tahun, Ronaldo mungkin tidak lagi cocok untuk berkompetisi di Liga Inggris. Saya tidak bisa melihatnya kembali ke Premier League, ujar Meulensteen di Goal.com. Namun, pria asal Belanda ini menyebutkan bahwa hal tersebut tak menutup kemungkinan Ronaldo kembali ke liga lain di Eropa seperti di Spanyol. Mungkin dia bisa ke Spanyol tetapi dirinya harus bergabung dengan tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola, imbuh Meulensteen lagi. Bukan tim yang harus bertahan untuk setengah pertandingan. Dia berpendapat bahwa meskipun ada kemungkinan Ronaldo kembali ke Eropa, itu akan menjadi tantangan yang sulit. Saya pikir dia telah menetapkan tujuannya untuk melakukan yang terbaik di Arab Saudi dan Liga Champions Asia, serta bersama tim nasional Portugal untuk menuju Piala Dunia 2026, tutup Meulensteen. Saya pikir disitulah fokusnya sekarang.